Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Kita bertemu lagi ya. Untuk kesempatan ini kita akan melakukan skill lab dengan topik pengkajian pada pasien dengan masalah psikososial atau masalah risiko ya. Berarti kita akan membahas, kita akan mengkaji tentang kasus-kasus psikososial. Nah, sebelumnya perlu kita ingat kembali apa itu masalah psikososial ya. Saya harap Ananda semua mengingatnya ya. Kita di perkuliahan materi atau topik tentang masalah psikososial ini sudah diberikan ya. Baik, sebelum kita mulai nanti untuk bagaimana role play melakukan pengkajian pada pasien dengan masalah psikososial, sedikit kita ulas terkait dengan apa saja pengkajian atau poin-poin komponen-komponen yang perlu dikaji pada pasien dengan masalah psikososial. Jadi yang pertama, seperti juga kita mengkaji pada pasien secara umum ya, kita tentu mengkaji dulu tentang data demografi ya, atau informasi umum tentang pasien kita ya, mulai dari inisialnya, usianya dan sebagainya ya, dan seterusnya. Itu ada di format pengkajian. Kemudian data keluarga ya, riwayat keluarga atau genogram. Karena apa? Beberapa kasus, beberapa penyakit yang menjadi stresor seseorang mengalami masalah psikososial ini juga bisa jadi ya, penyakitnya ini sifatnya genetik ya, ada faktor risiko dari keturunan, dari riwayat keluarga. Kemudian kita mengkaji tentang riwayat kesehatan sebelumnya. Bagaimana riwayat kesehatan pasien sebelumnya? Mungkin pernah menderita satu penyakit, pernah dirawat di rumah sakit ya, pengalaman hospitalisasi dan sebagainya, riwayat penyakit yang pernah diderita oleh pasien ya. Ini kita perlu kaji. Kemudian keluhan saat ini. Keluhan saat ini ya berarti terkait dengan masalah pasien saat ini. Apa keluhannya? Apa permasalahan yang dihadapi oleh pasien saat ini? Masalah psikososial ini bisa terkait dengan aspek psikologis, aspek sosial maupun kondisi-kondisi patologis secara fisik yang memang bisa berdampak, bisa berisiko ke arah masalah kesehatan jiwa. Gitu ya. Kemudian komponen yang perlu kita kaji selanjutnya adalah respon terhadap stresor ya, atau penilaian terhadap stresor. Nah, penilaian terhadap stresor di sini kita lihat dari 4 aspek. Yang pertama, aspek kognitif ya. Kemudian yang kedua, aspek fisiologis, yang ketiga afektif, dan yang keempat perilaku dan sosial. Nah, di aspek kognitif secara umum kita mengkaji ya, kognitif, pikiran. Apa sih yang dipikirkan oleh pasien terkait dengan masalah yang dihadapi saat ini? Ya, nanti pada saat role play di sini pasiennya menggambarkan seorang pasien yang akan menjalani tindakan operasi. Nah, berarti secara aspek kognitif apa sih yang dipikirkan oleh pasien terkait dengan penyakitnya, terkait dengan rencana operasi yang akan dijalaninya ya. Kemudian di aspek fisiologis ya. Aspek fisiologis kita kaitkan dengan fisiologis tubuh ya. Perubahan-perubahan apa yang terjadi secara fisiologis pada pasien kita terkait dengan stresor yang dihadapinya saat ini, terkait dengan penyakit yang diderita saat ini, terkait dengan rencana tindakan operasi. Nah, apa perubahan fisiologis yang terjadi? Bagaimana pola tidur istirahatnya? Bagaimana pemenuhan nutrisi atau pola makannya? Dan fisiologis yang lain ya, terutama memang aspek fisiologis yang sangat mudah berubah atau aspek fisiologis yang sangat dipengaruhi oleh kondisi kognitif atau kondisi psikologis seseorang. Kemudian secara afektif di sini lebih menggambarkan ke aspek emosionalnya ya, reaksi emosi. Nah, dengan kondisi yang dialami saat ini, dengan stresor yang dihadapi pasien, apa reaksi afektifnya ya, mungkin pasiennya bersedih, pasiennya menangis atau apapun itu ya. Kemudian juga yang keempat ini perilaku dan sosial. Nah, perilaku dan sosial ini kaitannya dengan aktivitas sehari-hari pasien. Perubahan-perubahan apa yang terjadi pada pasien ya, dengan sekarang punya masalah, sekarang punya pikiran atau kembali ke kasus, ini pasiennya ada mengalami kondisi
patologis secara fisiknya ya, punya penyakit fisik dan rencana operasi. Nah, bagaimana perubahan perilaku, aktivitas sehari-hari maupun hubungan sosial, aktivitas sosial, ini kita kaji. Nah, kemudian dari aspek penilaian terhadap stresor ini bisa saja mungkin beberapa aspek ya, atau ada aspek yang kondisi pasiennya masih dalam batas normal ya. Itu memungkinkan saja gitu ya. Dan kemudian juga penilaian terhadap stresor ini tidak lain adalah tanda dan gejala yang dialami oleh pasien ya, dengan kondisi tadi pasien sedang mengalami masalah psikososial tadi gitu ya. Kemudian pengkajian berikutnya terkait dengan sumber coping. Sumber coping ini adalah sumber-sumber ya, atau apa sih yang dimiliki oleh pasien, sumber-sumber apa yang dimiliki oleh pasien sebagai coping yang bisa dia gunakan nanti dalam menghadapi masalahnya. Sumber coping ini ada 4 komponen juga. Yang pertama, kemampuan personal. Kemampuan personal apa saja yang dimiliki oleh pasien, kemampuan-kemampuan apa yang dimiliki oleh pasien untuk mengatasi masalahnya ya. Kemudian dukungan sosial. Ya, ini dukungan sosial, dukungan dari orang sekitar, dari keluarga, dari pasangan, dari anak, dari keluarga tadi ya. Kemudian juga dari teman kelompok, dari bahkan tokoh masyarakat, kader-kader kesehatan, dari tenaga kesehatan ya, itu merupakan dukungan sosial ya. Kalau misalnya pasien yang sedang dirawat, bisa jadi dukungan sosial ini juga termasuk siapa saja sih, bagaimana tetangga mungkin yang memang membesuk ketika dia sakit, memberikan perhatian dan sebagainya. Jadi dukungan sosial ini siapapun ya yang memang dalam kegiatan atau kehidupan sosial pasien ini memberikan dukungan pada pasien dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Kemudian material aset. Material aset ini sama dengan aspek ekonomi ya. Jadi bagaimanapun kita untuk kebutuhan kesehatan kita butuh ini ya, material aset atau aspek ekonomi. Baik itu mungkin memang ada dana yang dialokasikan untuk kesehatan, atau mungkin asuransi ya, berbagai asuransi yang memang ini diperuntukkan untuk masalah kesehatan ya. Jadi bagaimana material aset? Termasuk material aset di sini juga tidak hanya biaya ini ya, tapi bagaimana kemampuan pasien untuk menjangkau layanan kesehatan, aksesnya seperti apa, kemampuan akses terhadap layanan kesehatan. Biasanya kalau sakit berobatnya kemana ya, apakah ke puskesmas, ke rumah sakit, ke praktek dokter pribadi dan sebagainya ya. Kemudian keyakinan positif ini terkait dengan bagaimana pasien memandang permasalahannya ini ya, apakah dia yakin bahwa masalahnya akan teratasi atau sebaliknya ya. Keyakinan positif, positive belief ini sudah merupakan satu dari sumber coping ya. Seseorang yang punya keyakinan akan sembuh, seseorang yang optimis masalahnya akan teratasi ya, ini sudah menjadi satu kekuatan, satu sumber untuk memang membuat nanti masalahnya teratasi itu ya. Kemudian pengkajian yang lain ini mekanisme coping. Mekanisme coping dilihat secara keseluruhan ya. Pasien punya masalah seperti ini, apa mekanisme coping yang dilakukan oleh pasien ya. Kemudian terapi medik. Nah, apa saat ini terapi medik yang memang sedang dikonsumsi, sedang diikuti oleh pasien ya. Terapi medik ini juga perlu diperhatikan, barangkali ada terapi-terapi yang memberikan efek samping, misalnya pasiennya jadi efek sedatif ya, pasiennya jadi ngantukan gitu. Nah, sehingga ini juga termasuk nanti kita lihat di tadi yang di atas ya, penilaian terhadap stresor secara fisiologis. Pasiennya jadi gampang tidur ya, atau rasanya ngantuk terus. Nah, bisa jadi ini efek obat ya. Jadi perlu diperhatikan pasiennya mudah tidur, pasiennya rasanya ngantuk terus, apakah ini karena efek obat atau karena tadi ya stresor yang dia hadapi sehingga kecenderungannya dia misalnya jadi rasanya pengen tidur aja, nggak mau ngapa-ngapain ya. Jadi perlu diperhatikan juga ya, karena masalah obat terapi medik ini juga bisa jadi memberikan efek samping yang mengarah ke perubahan fisiologis tadi. Ini komponen-komponen di pengkajian pada pasien dengan masalah psikososial. Nah, setelah kita mendapatkan data-data dari pengkajian ini, selanjutnya sebagaimana halnya proses keperawatan, kita lakukan analisa data. Jadi masuk ke tabel analisa data, mana data-data yang memang menunjang ke masalah yang akan kita tegakkan. Itu ya. Jadi ini sekilas tentang
aspek-aspek atau komponen di pengkajian psikososial. Sekian untuk pengantarnya ya. Nanti kita lanjutkan untuk role play-nya. Baik, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.